konglomerat hari ini untuk mengambil alih negara kita nih. Kok bisa begitu, Pak Ustaz? Memang begitu modelnya. Apa yang dilakukan oleh mereka sama. Snok-Horgen menghancurkan Aceh, nikah dulu dengan anak kerajaan Aceh. Salah satu abdi dalam, orang kerajaan darah biru, dinikahi oleh Snok-Horgen. Snok-Horgen ini orientalis. Setelah menikah diobrak-abriknya kerajaan Aceh. Samudra Pak Pasai. Hancur Pak. Hancur lebur. Snok-Horgen. Yang hari ini dipuja dan dipuji. Nah, sekarang saya mau lihat. Mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Ada buku namanya, ada kitab namanya Darmo Gandul. Pernah dengar Bapak Ibu kitab Darmo Gandul? Oh, enggak pernah ya. Nah, ini kitabnya. Dalam kitab Darmo Gandul ini Bapak Ibu, itu kitab ini, kitab nyeleneh, sesat. Tapi kitab ini dijadikan rujukan oleh orang-orang berakal ketika itu dengan tujuan untuk mengalihkan pandangan mereka daripada agama yang benar. Tujuannya apa? Penjajahan agama. Sehingga salah satu di antaranya Snok-Horgen inilah orang yang menyebarkan agama melalui kitab Darmo Gandul. Jadi biar Bapak Ibu tahu kenapa agama ateis, kenapa ada orang percaya kepada pohon dan lain sebagainya. Kenapa tidak usah kita menyembah Islam dan lain sebagainya itu. Itu salah satu pengaruhnya adalah dari kitab itu yang tidak tahu asal muasalnya. Ini kami sampaikan waktu itu di Masjid Nurul Yakin. Dan ini poin penting, Pak. Jadi kita ini sekarang sedang dalam keadaan penjajahan. Tapi penjajahan perang itu dulu, Ustaz. Betul, sekarang dijajah juga dari berbagai macam aspek. Nah, ini yang mau kita bahas. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Nabi, "Ya'ti 'alan nasi zamanun himmatuhum butunuhum wa syarafuhum mata'uhum wa qiblatuhum nisa'uhum wa dinuhum darahimuhum wa dananiruhum ulaika syarrul khaliq la khalaqa lahum 'indallah." Di dalam riwayat yang lain yang dibetulkan oleh atau disahahahu Albani, yang dibenarkan, yang disahihkan oleh Albani, diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, min asyratis sa'ah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad akhbara anna al-qawi ya'kulu ad-dha'if fa innahu qad ja'a fi hadithi Aisyah qalat كيف الناس بعد ذلك أو عند ذلك لما قال تستحليهم المنايا وتنفس عليهم أمتهم قال دب يأكل شدائده ضعفاءه حتى تقوم عليهم الساعة. Apa kata Nabi? Kata Nabi di dalam hadis dia yang pertama, manusia itu kemuliaannya terletak kepada harta. Akan datang satu masa kepada mereka, himmatuhum, keinginan mereka, cita-cita mereka adalah perut mereka. Dan kemuliaan mereka ada pada harta yang mereka miliki. Kemudian kiblat mereka adalah perempuan. Dan agama mereka adalah dirham dan dinar. Dinar dan dirham. Dinar artinya emas, dirham artinya perak. Ulaika syarrul khalaik atau syarrul khaliq. La khalaqa indahum, la khalaqa lahum indallah. Kata Nabi, itulah sebaik-baik atau seburuk-buruknya syarrul khaliq, seburuk-buruknya ciptaan. Kemudian kata Nabi, la khalaqa lahum, mereka tidak punya akhlak. Dan bagi Allah mereka manusia-manusia yang jauh daripada Allah. Dan mereka enggan, Allah enggan melihat mereka. Pada hadis yang kedua, kata Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Nabi mengatakan, qala akhbarana
Dikabarkan kepada kita bahwa Nabi mengatakan orang yang kuat akan menindas yang lemah. Orang yang kuat akan menindas yang lemah. Kemudian disampaikan, dilanjutkan hadisnya, kata Aisyah, wa qalat Aisyah, fi hadithi Aisyah qalat, di dalam hadisnya Aisyah berkata, kata Aisyah, ya'kulu syada'id, syada'id itu yang kuat, yang syadid, yang kuat. Du'afa'ahu, yang lemah-lemah tadi dimakan oleh yang kuat-kuat tadi. Kemudian kata kelanjutan hadisnya, hatta taquma alaihim sa'ah, sampailah datang kepada mereka hari kiamat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kejahatan, kemungkaran itu sampai hari kiamat itu tetap ada. Hanya saja Nabi mengatakan kepada kita, orang-orang beriman, untuk menjaga kondisi agar kita bisa berada pada posisi yang baik atau pada posisi yang salah atau yang keluar daripada jalur. Setidaknya di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang berbicara tentang persoalan kezaliman. Tapi kita kerucut ini. Yang disebut dengan kezaliman di sini yang ingin kita angkat di subuh hari ini adalah kolonialisme. Apa kata Al-Quran di dalam apa kata Allah di dalam Al-Quran tentang proses kolonialisme itu? Setidaknya ada 3 ayat. Yang pertama, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Mengambil hak orang lain, baik dia muslim atau non-muslim, tapi dengan cara yang batil. Ini apakah harta saja? Tidak, ini hanya kiasan. Meskipun di sini disebutkan harta, tapi kolonialisme yang dilakukan dalam proses pencabut atau pengambilan hak orang lain tadi, itu dengan cara paksa. Dengan cara yang batil. Dengan cara yang tidak disukai oleh Allah. Nanti kita lihat apa yang disebut dengan kolonialisme. Kemudian pada ayat yang kedua, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kejadian perebutan negara, perebutan daerah atau penaklukan daerah yang dilakukan oleh Raja Habasyah terhadap Makkah Al-Mukarramah, lebih tepatnya Ka'bah. Tapi bagaimana cara Allah mengambil alih kepada orang-orang tersebut dengan mendatangkan bencana bagi mereka, api, batu-batu kecil yang kemudian ada apinya. Kemudian pada hadis yang ketiga, fama amana li Musa illa dzurriyyatan min qaumihi ala khaufin min fir'aun wa malaihim an yaftinahum wa inna fir'auna la'ali fil ardi. Ini kalimatnya. Wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Apa kata Allah? Sesungguhnya proses atau kejadian yang terjadi pada Nabi Musa, yang ketika itu Nabi Musa berada bersama Fir'aun, sedangkan Fir'aun berada pada posisi yang ali. Kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun, penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun, itu adalah perebutan kekuasaan dari sistem yang dilakukan. Fir'aun tidak bisa merebut kalau tidak masuk sistem. Karena sistemnya dinasti, kekerajaan, maka sistem ini yang kemudian menjadi persoalan. Sehingga kolonialisme yang dilakukan pada masa Fir'aun itu adalah melalui sistem. Artinya apa? Yang di atas bisa menindas yang di bawah. Bahkan sekelas Nabi Musa dan Harun, Nabi yang diutus 2 sekaligus. Idhaba Fir'aun, Musa wa Harun, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Kata Allah kepada Musa dan Harun, hei Musa, Harun, pergi berdakwah kalian kepada Fir'aun. Fir'aun itu sudah melampaui batas, tagha. Melampaui batasnya Fir'aun di mana? Di mana melampaui batas? Mengakui Tuhan. Penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun berlebihan. Bahkan yang ditindas bukan lagi manusia, tapi itu Tuhan. Maka dia mengaku diri dia Tuhan. Sampai Fir'aun bilang sama asistennya itu, bangunkan aku bangunan yang tinggi sampai ke langit,
Aku pengen lihat sekuat apa Tuhannya Musa itu. Ternyata ketika ditenggelamkan di laut, nah ini yang kemudian prosesnya nanti kita lihat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa maksud daripada kolonialisme? Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Biar kita ini terbuka juga mata kita nih sekarang. Bapak Ibu, arti kolonialisme itu penjajahan. Apa artinya Bapak Ibu? Penjajahan. Sekarang saya tanya, pernah nggak kita dijajah? Negara Republik Indonesia ini dijajah oleh berapa negara? Berapa negara? 2, 3, 4? Lupa. Jadi sejarahnya kemana nih? Secara fisik kita dijajah oleh 2 negara. Jepang, Belanda. Hiroshima, Nagasaki. Ini sejarah ya, Bapak Ibu yang Bapak Ibu. Tapi Indonesia dijajah dalam alam fikir 4 negara. Jepang, Belanda, Korea, dan Cina. Ini tidak bisa dilepas, Pak. Sementara dari sisi yang lain, Indonesia juga dijajah oleh 2 negara juga. Dari sisi ekonomi. Termasuk ketika itu Cina, Amerika, dan Yahudi. Dominasi negara-negara yang saya sebutkan tadi, yang berada di negara kita, itu nyata. Bukan hanya sekedar berita ataupun cerita. Tapi itu nyata. Kita ambil contoh. Dulu kita dijajah seperti apa? Kita ambillah penjajahan Belanda. Belanda itu menjajah kita bukan mau ambil rempah-rempah. Tujuannya 3. Apa saja Bapak Ibu? Ada yang tahu? Gold, emas. Glory, harta dan rempah-rempah kita. Yang ketiga, gospel. Itu agama. Jangan dikira Belanda datang ke sini tidak punya motivasi agama. Kalau Jepang motifnya jelas. Jepang jelas. Maka setiap negara yang berada di bawah tekanan Jepang jelas. Apa motifnya? Karena ketika itu Jepang agamanya pun tidak jelas waktu itu. Sehingga kemudian Belanda, apa agama Belanda? Nasrani. Penjajahan yang dilakukan oleh Belanda itu dalam aspek Nasrani, menasranikan orang-orang Indonesia. Jadi secara penjajahan yang mereka lakukan itu selain daripada yang pertama adalah gold, emas. Jangan kira Amerika tidak mengambil emas kita. Cita-cita Amerika, penguasaan dan penindasan penjajahan melalui ekonomi sama. Tujuannya juga emas. Tapi ada tujuan yang kedua yang juga sama dengan tujuannya Belanda. Agama. Ekonomi hanya sebatas tempat atau bagian kecil daripada yang di belakang. Intinya cuma agama. Tapi sebelum ke agama, ambil dulu ekonominya. Kita lihat lagi. Penjajahan pada masa Belanda. Apa yang dilakukan kepada masyarakat Indonesia? Bukan hanya Indonesia saja kan? Negara-negara yang berada di bawah jajahan, Inggris, Belanda, Portugis, dan lain sebagainya. Kita ada namanya kerja paksa. Apa namanya Bang? Rodi Romusa. Masih ingat ibu-ibu ya? Tanyakan kepada orang tua kita terdahulu. Nanti kita lihatkan karakter itu terjadi hari ini apa tidak. Bagaimana cara Belanda mengambil itu Bapak Ibu? Memaksa dan secara paksa dengan kekuatan dan kekuasaan. Betul ya? Diambilnya senjata, kalau mau kerja enggak, kalau enggak kerja tembak mati. Kalau tidak muncul resolusi jihad. Kalau bukan karena ini enggak akan muncul resolusi jihad. Fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari. Baik Pak. Adian Husaini, Dr. Adian Husaini. Menuliskan dalam buku dia halaman 97 pada poin yang ke-15. Dalam judul bukunya mengenal Yahudi, Zionis, dan Israel.
Ini Bang Didik senang kali ini. Indonesia, Zionisme adalah kolonialisme paling jahat. Indonesia, Zionisme itu adalah kolonialisme paling jahat. Apa maksudnya itu, Bos? Maksudnya begini. Jahatnya Belanda yang melakukan atau memaksa rakyat Indonesia melakukan kerja paksa itu tidak sejahat yang dilakukan oleh Zionis Amerika. Zionisnya Amerika ini, Zionisnya Yahudi ini, itu jauh lebih berbahaya, merusak kita dengan gaya alam fikir, begitu juga pemaksaan, perampasan. Kita lihat apa yang mereka lakukan. Penjajahan terhadap rakyat Palestina itu dirampas. Minta sedikit, dikasih, kemudian mereka buat selebar mungkin. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Dalam perjanjian yang dikeluarkan oleh PBB 1947, tanah Israel itu hanya sedikit. Dan mereka mengambil, mencaploknya lebih daripada batas yang sudah ditentukan. Itu keterlaluannya daripada Yahudi itu. Jadi kalau sekarang ada orang mencaplok laut, langit, tanah, itu lebih parah daripada Zionis. Lebih parah daripada Yahudi itu. Makanya Bapak Ibu. Nah, terjadi enggak itu di negara kita sekarang? Ternyata Bapak Ibu, penjajahan yang dilakukan oleh 3 negara yang saya sebutkan. Baik Cina, maupun Amerika ataupun Yahudi, bukan hanya sekedar ekonomi, tapi lebih tepatnya budaya, ekonomi, pendidikan, agama. Kita ambil contoh. Nanti kalau Bapak Ibu ke Bali, di Bali, ini kasusnya udah lama sebenarnya. Nanti kalau Bapak Ibu ke Bali, di Bali itu nanti sudah banyak tukar mata uangnya itu bukan lagi dengan belanja itu bukan lagi dengan rupiah, tapi dengan mata uang Cina dan dolar. Nah, jadi nampak kalau Bapak Ibu pengen lihat Amerika bersaing dengan Cina, pergi ke Bali. Dalam perang mata uangnya kelihatan di situ. Satu tempat menggunakan dolar, satu tempat menggunakan mata uang Cina. Pertanyaannya di mana mata uang Indonesia? Oh iya. Satu. Yang kedua, orang pribumi itu sudah dianggap sebelah mata. Mereka melakukan keonaran di mana-mana itu tanpa ada keadilan bagi rakyat pribumi. Begitu Pak. Yang mereka lakukan sedikit demi sedikit mengambil alih. Mereka tidak diberikan. Ketika mereka tidak diberikan izin, mereka bangun tempat-tempat wisata, kafe, tempat spa, tempat senam, dan lain sebagainya. Tapi mereka menggunakan bahasa-bahasa mereka dan tidak izin kepada pemerintah. Uniknya mereka punya tempat. Coba kita lihat. Kita akan merujuk kepada salah satu daerah di Indonesia. Di Yogyakarta itu tanah itu milik kerajaan. Jadi toko-toko, mal-mal yang besar di Yogyakarta, mereka tidak bisa beli tanah. Mereka hanya bisa menyewa tanah. Tapi apa yang mereka lakukan oleh kelompok-kelompok tertentu agar mereka punya tempat? Menikahlah mereka dengan asli pribumi. Dan ini terjadi. Yang dilakukan oleh sebagian kalangan. Menikah dengan orang pribumi, otomatis orang pribumi bisa membeli tanah. Inilah yang dilakukan oleh sebagian besar daripada konglomerat hari ini untuk mengambil alih negara kita. Kok bisa begitu, Bos? Memang begitu modelnya. Apa yang dilakukan oleh mereka sama. Snok Horgan menghancurkan Aceh, nikah dulu dengan anak kerajaan Aceh. Salah satu abdi dalam, orang kerajaan darah biru, dinikahi oleh Snok Horgan.
Snok Horgen ini orientalis. Setelah menikah diobrak-abriknya kerajaan Aceh. Samudra Pak, Pasai. Hancur Pak. Hancur lebur. Snok Horgen. Yang hari ini dipuja dan dipuji. Nah, sekarang saya mau lihat. Mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Ada buku namanya, ada kitab namanya Darmo Gandul. Pernah dengar Bapak Ibu kitab Darmo Gandul? Oh, enggak pernah ya. Nah, ini kitabnya. Dalam kitab Darmo Gandul ini Bapak Ibu, itu kitab ini, kitab nyeleneh, sesat. Tapi kitab ini dijadikan rujukan oleh orang-orang berakal ketika itu dengan tujuan untuk mengalihkan pandangan mereka daripada agama yang benar. Tujuannya apa? Penjajahan agama. Sehingga salah satu di antaranya Snok Horgen inilah orang yang menyebarkan agama melalui kitab Darmo Gandul. Jadi biar Bapak Ibu tahu kenapa agama ateis, kenapa ada orang percaya kepada pohon dan lain sebagainya. Kenapa tidak usah kita menyembah Islam dan lain sebagainya itu. Itu salah satu pengaruhnya adalah dari kitab itu yang tidak tahu asal muasalnya. Ini kami sampaikan waktu itu di Masjid Nurul Yakin. Dan ini poin penting Pak. Jadi kita ini sekarang sedang dalam keadaan penjajahan. Tapi penjajahan perang itu dulu Ustaz. Betul, sekarang dijajah juga dari berbagai macam aspek. Nah ini yang mau kita bahas. Yang pertama kita dijajah dari segi ekonomi. Kita lihat dulu. Kita dijajah dari segi ekonomi. Sekarang Bapak Ibu lihat pemegang kekuasaan. Sekarang Bapak Ibu boleh lihat orang kaya di negara kita nih bermata seperti apa. Ini bukan rasis, tapi Bapak Ibu buktikan orang kaya di negara kita ini orang mana? Khairul Tanjung itu nomor berapa? Orang Indonesia terkaya nomor berapa di Indonesia? Ada yang pada tahun 2017 itu masuk pada tahun 2018-19 masuk pada nomor urutan yang kelima. Pertanyaannya yang empatnya siapa? Paham sampai di sini Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu yang punya rokok Sampurna? Bapak Ibu pernah tanya sama mereka, anak-anaknya merokok apa tidak? Enggak merokok Pak. Jarum di Jawa. Tanyalah. Saya punya kawan yang kerja di situ. Jarum itu, yang punya jarum saja, anaknya tidak pernah merokok. Para penguasa-penguasa ini tadi, elit-elit tadi. Dan yang punya bukan kita. Coba bayangkan, mereka yang punya, mereka yang memproduksi, mereka tidak menghisap, siapa konsumennya? Kita. Bahkan pendapatan besar dari situ. Bahkan uniknya lagi penjajahan secara tidak kita sadari untuk menyebarkan rokok-rokok ini keliling dari rumah ke rumah melalui marketing-marketing tadi menggunakan perempuan-perempuan yang berpakaian seksi. Dan itu daya tarik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Amerika membangun sistem ekonomi melalui perbankan, salah satu cara Amerika menarik emas di negara Republik Indonesia. Cara mereka mengambil emas kita. Dulu rupiah kita ini backupnya emas 1995. Kalau masih dapat itu koinnya masih ada, simpanlah, masih ada bumbu-bumbu emasnya. Masih ada Pak bumbu-bumbu emasnya. Dibuatlah cincin oleh orang tua zaman dulu kan. Bang Didi termasuk? Termasuk tidak punya maksudnya kan? Tapi setelah itu Bapak Ibu tidak berubah dari emas jadi perak. Sekarang Bapak Ibu cek lagi. Peraknya masih banyak nggak? Udah tidak ada. Berubahlah mata uang kita hari ini menggunakan timah. Timah pun sekarang sudah mulai berkurang. Tidak lagi jadi mata uang. Ibu lihat duit kita yang tadinya berat, agak berubah jadi semi berat. Sekarang uang koin itu seringan-ringannya. Seringan-ringannya uang koin. Bayangkan. Karena tidak ada lagi backupan Pak.
Pertanyaannya adalah bagaimana cara mereka mengambil emas kita ini Pak Ustadz? Yang tidak di backup lagi. Banyak cara. Satu, melalui sumber daya alam. Sumber daya alam. Di mana tempat-tempat emas yang ada di Indonesia? Pertanyaannya banyak apa sedikit? Tahun 2000, saya keluar dari pondok itu 2008. Di tahun 2008, 2007-2008, kami pernah main di salah satu pulau di Jawa Timur. Lebih tepatnya di Banyuwangi. Setelah kami main di pulau tersebut, baliklah kami. Di tahun selanjutnya, 2009 dan 2009-2010, ditemukan di pulau tersebut sumber emas. Langsung dijaga. Dijaga oleh TNI. Langsung dijaga. Setelah itu menjadi satu fenomena kerusakan. Apa yang terjadi? Perebutan. Perebutan tempat. Itu pulau Pak, pulau. Yang ditemukan di pulau tersebut emas. Semenjak diketahui ditemukan emas tersebut, langsung diambil alih. Ini poin penting. Sehingga negara-negara yang melihat itu, yang ingin menguasai itu, berusaha bekerja sama dengan menawarkan tawaran-tawaran yang besar. Itulah yang terjadi di tempat yang ada di Papua. Begitulah banyaknya emas kita nih, tapi kita tak merasakan emas itu. Berapa harga emas sekarang ibu-ibu? Yang tahu ibu-ibu nih. Berapa nih kemarin? Itu 22 gram. Apa 24 karat? 24 karat. 1 gramnya? 1 emasnya? 4.500.000. La ilaha illallah. Abang punya emas? 4.800.000. Ah, dan naik pula 48. Nah, coba bayangkan. Tapi pertanyaannya, kita yang di negara kita, tapi kita tak merasakan. Tak merasakan sama sekali, Pak. Makanya Bapak Ibu, kok bisa kita punya kekayaan tapi kita tidak merasakan? Kenapa Saudi itu negaranya kaya? Kenapa Qatar itu kaya? Kenapa Oman itu kaya? Oman itu Bapak Ibu 40.000. 1 rialnya dia 40.000 kita. 1 rial itu, 1 rial, 40.000 kita. Itu tertinggi Pak. Termahal. Qatar, Oman, Dubai, lebih tinggi Qatar. 40.000, 1 rial. Coba bayangkan tuh. Itu kalau 5 rial, berapa Bang? 4 kali 5, 200.000. Makan berapa hari? Kalau bahasa kasar kita hari. Tapi penjajahan yang mereka lakukan, diambil, dibuat kontrak bertahun-tahun. Kita tidak merasakan. Satu ketika ada seorang profesor curhat. Sebenarnya bukan curhat, beliau cerita sama saya. Wan, ternyata ya, aku dapat beasiswa ini, itu sebenarnya hanya bagian kecil dari apa yang mereka ambil dari negara kita. Saya bilang sama beliau, Prof, kok baru nyadar? Kok baru sadar? Yang mereka bangga-banggakan mendapat beasiswa ternyata hasil alam bumi kita sendiri dan hanya bagian kecil daripada apa yang mereka dapatkan. Saya bilang sama beliau, kok baru sadar? Bangga lisan ini dengan diberikan beasiswa tapi tak mampu berkoar tentang pribumi. Itu yang pertama. Yang kedua, cara mereka merusak kita. Ini terjadi, Pak. Cara mereka merusak kita hari ini dan ada kaitannya dengan agama. Ada. Ketika mereka berhasil menjauhkan nilai agama dari ekonomi, perhatikan baik-baik. Bagaimana orang Indonesia tidak merasa cinta terhadap produk dalam negeri. Boleh Bapak Ibu cek sepatu-sepatu Bapak Ibu, sendal-sendal Bapak Ibu, baju-baju Bapak Ibu. Perhatikan mana yang asli produk Indonesia. Cari